Misterius dan menyeramkan, simak 10 makhluk mitologi laut paling menyeramkan berikut ini. Laut adalah tempat yang sangat luas dan sangatlah misterius. Tak mengherankan jika kita tidak bisa memastikan apa yang ada di dalamnya, termasuk makhluk mitologi laut. Banyak kisah yang menceritakan tentang makhluk-makhluk tersebut. Namun, apakah makhluk mitologi tersebut memang ada nyatanya atau hanya sekadar cerita belaka? Pasalnya, banyak orang yang mengaku pernah melihat beberapa makhluk mitologi tersebut dengan mata mereka sendiri. Namun, banyak orang juga yang menyaksikan pengakuan tersebut. Daftar makhluk mitologi laut paling menyeramkan. 1. Kraken. Makhluk mitologi laut pertama adalah Kraken. Bagi kamu yang sempat menonton Pirates of Caribbean dan Clash of the Titans mungkin sempat melihat dan mendengar nama makhluk satu ini. Hewan seperti gurita raksasa ini sempat disebut dalam beberapa legenda. Dalam beberapa cerita, Kraken mampu menenggelamkan dan merusak kapal yang ada di hadapannya. Sekitar abad ke-13, pelaut zaman itu selalu merasa khawatir ketika berlayar. Hal tersebut bukannya tanpa alasan. Mereka merasa was-was karena takut akan serangan tiba-tiba dari makhluk ini. Kraken adalah monster laut kuno yang beredar di legenda Yunani dan Norwegia. Bentuk makhluk ini seperti gurita tetapi dengan ukuran sangat besar. Kraken sering dimunculkan di dalam film-film, contohnya Pirates of the Caribbean dan Clash of the Titans. Tapi apakah Kraken adalah makhluk nyata? Dalam sejarah Norwegia, pada tahun 1755, sejarawan Denmark Erik Pontoppidan menggambarkan Kraken sebagai makhluk berbentuk bulat, datar, punya banyak lengan atau cabang. Sesuai catatannya, banyak nelayan menggambarkan Kraken sebagai makhluk terbesar dan paling mengejutkan dari semua hewan. Menurut Erik, punggung monster laut itu memiliki keliling sekitar 800 meter dan akan muncul dari sudut terdalam laut dari berbagai titik. Bukan hanya Pontoppidan, selama bertahun-tahun konon beberapa nelayan, penyintas, dan bahkan pejabat angkatan laut telah mengutip contoh penggambaran yang dideskripsikan Erik untuk mengemukakan fakta bahwa monster laut itu sebenarnya nyata. Karya-karya ahli malakologi terkenal Dennis Montfort cocok dengan catatan yang menggambarkan organisme laut mengerikan ini telah diidentifikasi dapat menghancurkan kapal dan melumpuhkan orang dengan beberapa lengannya. Seorang pelaut Jepang pernah mencoba mencari keberadaan Kraken di Samudra Pasifik. Ia memang berhasil menemukan seekor gurita besar, tetapi itu bukanlah Kraken. Dikutip dari Greek Reporter, Kraken sebenarnya tidak berasal dari mitologi Yunani, melainkan berasal dari cerita rakyat Skandinavia. Kumpulan mitos dan legenda ini jauh lebih baru daripada mitologi Yunani, dan referensi paling awal tentang Kraken sangat baru, yakni pertama kali disebutkan sekitar tahun 1700. Seperti yang digambarkan di atas, referensi dari masa itu dan sesudahnya biasanya menggambarkannya sebagai makhluk laut dengan banyak tangan. Oleh karena itu, para peneliti di masa lalu mengidentifikasinya dengan gurita atau cumi-cumi raksasa. Sekarang, diterima secara luas bahwa cerita-cerita itu berasal dari laporan tentang keberadaan cumi-cumi raksasa yang dilebih-lebihkan. Cumi-cumi raksasa adalah makhluk yang sangat sulit ditangkap. Namun, para ilmuwan sekarang tahu bahwa mereka menghuni laut dekat Skandinavia. Oleh karena itu, masuk akal jika ini bisa menjadi asal-muasal Kraken dari mitologi Skandinavia. Dalam perkembangannya, Kraken kini hidup di dalam budaya populer. Ia hadir tak hanya di film tetapi juga video game, dan wahana taman hiburan. Apakah makhluk ini sungguhan ada, masih menjadi misteri. 2. Cetus. Makhluk mitos laut berikutnya adalah cetus. Monster laut ini memiliki tubuh yang aneh dan mengerikan. Ini bisa terlihat dari bentuknya yang seperti anjing laut bersisik tetapi memiliki sirip dan dua kaki. Tak hanya, tubuh cetus memiliki ekor seperti duyung pada bagian belakang. Hewan satu ini berasal dari mitologi Yunani yang mengisahkan terciptanya hewan in dari beberapa hewan. Pada mitologi Yunani, makhluk mitologi laut ini adalah makhluk yang ditaklukkan oleh Hercules dan Perseus ketika kedua dewa Yunani tersebut ingin menyelamatkan Andromeda. 3. Leviathan. Leviathan adalah makhluk mitologi laut yang berasal dari mitologi Yahudi. Melansir laman masyarakat percaya bahwa makhluk ini adalah simbol kreativitas Tuhan. Uniknya, Leviathan sendiri dideskripsikan memiliki wujud yang berbeda di beberapa wilayah. Walaupun begitu, secara garis besar, ada benang merah yang bisa disimpulkan dari deskripsi ini. Secara umum, makhluk mitologi tersebut mempunyai tubuh yang luar biasa besar, panjang, bersisik, dan tampak seperti naga.
Mereka juga mempunyai cakar dan gigi yang sangat tajam. 4. Loch Ness. Makhluk mitologi yang satu ini mungkin tidak tinggal di laut, tapi cukup menyeramkan juga loh. Makhluk satu ini diceritakan dari mulut ke mulut dan diberitakan sempat muncul di perairan Skotlandia, lebih tepatnya di sebuah loch atau danau yang bernama Ness. Dari penampakannya, Loch Ness memiliki tampilan seperti plesiosaurus yang memiliki leher panjang. Berkat lehernya tersebut, ia bisa menyembul ke permukaan air tanpa memperlihatkan tubuhnya. Banyak orang yang mengaku pernah melihat makhluk mitos ini. Sayangnya, hingga saat ini, keberadaannya masih belum terbukti nyawa. Namun, tetap saja, namanya populer, khususnya di kalangan anak-anak. 5. Lernaean Hydra. Hydra atau dikenal juga dengan nama Lernaean Hydra adalah hewan yang menjadi teror di mitologi Yunani. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana tubuhnya yang begitu menyeramkan. Tubuhnya menyerupai dinosaurus dengan banyak kepala. Hal yang mengerikan adalah saat salah satu kepalanya putus, maka akan ada dua kepala yang tumbuh di bagian yang terluka tersebut. Diceritakan bahwa orang yang berhadap dengan makhluk mitologi laut ini bisa dipastikan mati. Dalam sejarah mitologi Yunani, hanya satu orang saja yang bisa melakukannya, yakni Hercules. 6. Hippocampus. Berasal dari mitologi Yunani, makhluk mitologi laut berikutnya adalah Hippocampus. Makhluk tersebut digambarkan seperti kuda tetapi tidak hidup di darat melainkan hidup di lautan. Berbeda dengan kuada pada umumnya, makhluk mitologi ini bertubuh licin layaknya ikan. Tak hanya licin, Hippocampus memiliki sirip dan ekor serta kaki yang dilengkapi dengan selaput. Dengan tubuhnya tersebut, makhluk ini bisa bergerak dengan lincah di dalam air. Menurut kisah yang beredar, Hippocampus adalah kuda yang sering ditunggangi oleh Poseidon. 7. Aspidochelone. Kamu mungkin pernah melihat kura-kura sepanjang hidupmu. Namun, pernahkah kamu melihat kura-kura raksasa yang ditumbuhi pepohonan sehingga kerap dianggap seperti sebuah pulau? Penjelasan tersebut yang menggambarkan dengan jelas makhluk mitologi Aspidochelone. Dalam bahasa Yunani, makhluk ini berarti kura-kura. Namun, tubuhnya berbeda dengan kura-kura yang kita kenal. Walaupun begitu, penggambaran Aspidochelone sendiri memiliki perbedaan dari satu ke cerita lainnya. Salah satu kisah menggambarkan Aspidochelone sebagai paus yang sering mengambang di lautan. 8. Finfok. Finfok atau dikenal juga Finfok adalah makhluk mitologi laut dan penyihir pengubah bentuk. Disebutkan bahwa makhluk ini hidup di laut, khususnya di Laut Finfok, Kepulauan Orkney, Skotlandia. Makhluk menyeramkan ini akan menculik siapa saja yang mendekat. Biasanya, orang yang diculik tidak merasa curiga karena keberadaan Finfok yang tidak terdeteksi manusia. Berdasarkan mitologi, siapapun yang berhasil diculik oleh makhluk ini akan berakhir tragis. Pasalnya, orang yang diculik akan dipaksa untuk menjadi budak para Finfok seumur hidup. 9. Jormungandr. Jormungandr adalah makhluk mitologi laut lainnya. Dikenal juga dengan nama Wild Serpent, makhluk ini adalah ulat laut besar yang berasal dari mitologi Skandinavia. Makhluk tersebut dipercaya sebagai anak dari dewa penipu terkenal Loki dan raksasa Anerbota. Dulunya, Jormungandr dibuang oleh Odin ke lautan hingga membuatnya menjadi lebih besar. Salah satu kedatangan Ragnarok adalah jika terjadi kerusuhan hebat di laut. Hal tersebut membuat makhluk mitologi laut ini akan melepaskan ekor dari mulutnya dan menerjang lawan-lawannya. 10. Scylla dan Charybdis. Makhluk mitologi laut terakhir adalah Scylla dan Charybdis. Kedua makhluk ini dianggap satu paket karena selalu bekerja sama untuk meneror siapapun yang memasuki wilayah mereka. Scylla sendiri merupakan monster yang memiliki 6 kepala panjang yang menyerupai Hydra atau Lernaean. Ia hidup di atas yang berada di sebuah selat sempit. Sementara itu, Charybdis adalah pusaran air yang berada di dekat Scylla. Saat ada sebuah kapal melintas dan menghindari batu Scylla, mereka akan terperangkap dalam pusaran Charybdis. Scylla dan Charybdis, dalam mitologi Yunani, dua monster abadi dan tak tertahankan yang melanda perairan sempit yang dilalui sang pahlawan Odysseus dalam pengembaraannya dijelaskan dalam Homer, S. Odyssey, buku 12. Mereka kemudian dilokalisasi di Selat Messina. Scylla adalah makhluk supernatural wanita, dengan tinggi 12 kaki dan 6 kepala di leher ular yang panjang, masing-masing kepala memiliki 3 baris gigi mirip hiu, sementara pinggangnya diikat oleh kepala anjing baying. Dari sarangnya di dalam gua, dia melahap apapun yang berada dalam jangkauannya, termasuk 6 teman Odysseus. Dalam Metamorphoses karya Ovid,
buku 13-14, dia dikatakan awalnya berpenampilan manusia tetapi berubah karena cemburu melalui sihir Circe menjadi wujudnya yang menakutkan. Dia kadang-kadang diidentikan dengan Skylla yang mengkhianati ayahnya, Raja Nisus dari Megara, karena cintanya pada Minos, Raja Kreta. Charybdis, yang bersembunyi di bawah pohon ara, tidak jauh dari pantai seberang, meminum air dan bersendawa 3 kali sehari dan berakibat fatal bagi pelayaran. Karakternya kemungkinan besar adalah personifikasi pusaran air. Odysseus yang karam nyaris tidak bisa lepas dari cengkeramannya dengan berpegangan pada pohon sampai rakit improvisasi yang ditelannya melayang ke permukaan lagi setelah beberapa jam. Skylla sering dirasionalisasikan pada zaman dahulu sebagai batu atau karang. Baik Skylla maupun Charybdis memberikan ekspresi puitis mengenai bahaya yang dihadapi para pelaut Yunani ketika mereka pertama kali menjelajah perairan Mediterania Barat yang belum dipetakan. Berada di antara Skylla dan Charybdis, berarti terjebak di antara dua alternatif yang sama-sama tidak menyenangkan.